Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Kali ini kita kedatangan busur. Sekarang gantian. Bentar, kita ulang jauh. Nah, sekarang gantian kita pakai kedatangan busur. Nih, Mariner King. Ini busur Mariner King Dragon. Ini kalau di webnya nggak usah Mariner King 1 ya namanya ya. Ya, nih busurnya nih. Ini busur sebenarnya hibah dari Master Justin mah. Detailnya keren banget. Ini kulit ular asli. King itu anggap aja dia mini mancu ya. Stringnya kemarin kalau nggak salah 140 apa 145. Kita coba ukur panjangnya dari belly. Panjangnya itu ini panjang banget nih busur nih. 150 ditambah 160 knock to knock. Di situ sayang, nanti jatuh loh. 160 knock to knock. Ini detailnya. Dia knocknya kecil banget. Ini super kecil knocknya. Sama kelingking juga gak nyampe. Tipis banget. Bandingin knocknya sama kelingking. Ini kalau diukur senti dia cuman setengah senti dia knocknya. Kalau ini LBS-nya cuman 40 di 32 dan 32 di 28. Kita coba string dulu ya. Pastiin kepasang semua. Dan jangan sampai ada yang lepas. Pastiin semua terpasang. Di bridge. Kalau udah yakin, cek lurusnya baru. Soalnya busur dengan panjang segini, siah segede ini tuh sangat amat rawan twist. Sangat rawan twistnya. Ini kurvanya. Kelihatan gak sih? Susah inframe ya, busurnya gede banget. Kelihatan kan busurnya? Ini untuk belakangnya, untuk bagian belly, dia special exotic wood. Keren. Oke, nanti kita coba tes shoot. Kita cek FDC nanti ya. Tapi untuk pertama, ini kita pakai Aero 47,6 gram, jadi sekitar 16 GBP. Ini untuk tak kasih doleng max. Maxku itu mentok sampai siku turun itu 31,5 di jari telunjuk. Kita coba dulu. Mantap banget Bang Sure. Tadi perasaan ada 2 aero deh. Satu lagi mana ya? Ini juga 31,5 inch. Nanti kita coba pas kita bedain ya di doleng normalku 28 sama ini 31,5. Kita ambil aero dulu untuk yang 28.
Untuk 28 nya 28 ini saya nggak berani deh, ini terlalu ringan, nanti cuma dapat 11-12 GBP. Kita pakai ini aja, kita pakai arrow yang berat, 32 ya, 32 tadi kemarin salah 30 lps. Kalau untuk 15 GBP 16 GBP harusnya sekitar 30 gram. Oh ini 29, ini 28, ini 28 masih berani, 28,5 berarti masih dapat sekitar 14 GBP harusnya masih berani. Kita coba perbedaannya. Ini drawing normalku 28 di telunjuk. Formnya kita pakai yang open stance. Untuk di draw 28 dia kicknya kerasa banget. Kicknya kerasa, ada ya kick sih, buat handshock double kick. Tapi kalau kita draw sampai max lain cerita. Kita draw sampai 31,5 ya. Sekalian lihat kurvanya. Untuk di sini dia mancu punya karakteristik kalau dia draw awal sangat berat. Ini berat banget. Nah, pas di sini udah mulai let off-nya kerasa banget. Bikinnya enak, busnya enak banget, bikin deg-degan. Sekali lagi. Tadi untuk arrow yang pertama agak kurang panjang, tapi ini busur enak sih, standar. Maksudnya Bang Sandre, ini naikin standarku, standar untuk busur mancu bakal tinggi banget setelah pakai busur ini. Standarnya bakal tinggi banget. Oh ya, ini arrownya kita nggak pakai poin, nggak pakai vanes, tapi bisa naik lurus. Keren sih busurnya, shotgun lah kalau orang bilang. Coba lagi, kita pakai tarikan yang agak panjang ya. Beneran enak banget, sumpah. Enak banget, Masya Allah. Bingung mau ngomong apa? Busurnya biasanya enak banget soalnya. Buat yang mau lihat tuh. Ini arrow-nya kemarin pakai wet, karena kayak apa? Wet as salah ya. Ya. Itu habis kapan ngerekam masih yang ngerekam ya? Ya. Nah. Kita sambil nyusu ya? Ya. Biasa si bocil pengen ikutan. Nih arrow kita pakai 1 cm ya, 1 cm apa 9 mili ya, 9 mili. Spannya lumayan kaku, wajar. Kayu apa? Untuk busur ini cuma 37 di drawlengku, di 31,5 kemarin tak ukur cuma dapat 37.
Ini pakai Aero 47. Berarti 17 GBP, lebih ya. Lebih dari 15 GBP ternyata. Tapi benar-benar enak busurnya. Sebenarnya pakai Aero ini pun ringan pun dia cuman 12 kg. Sebenarnya enak, cuman untuk keamanan busur nggak tak rekomendasiin. Soalnya untuk busur mancu dan king kita tetap main safety di 15 GBP minimal. Anggap aja kalau untuk 1 gram 1 lbs busur 1 gram Aero. Gampangnya gitu untuk khusus mancu ya. Oke, habis ini kita ukur FDC-nya dulu. Nanti mau tak bandingin sama FDC laminasi. Aku ada laminasi yang udah tak ukur itu apa ya, main padahal lihatnya dulu ya, Turkis nggak salah. Turkis ada laminasi yang 30-an sama hybrid. Apa nanti tak kasih tiga perbandingan ya antara laminasi mancu, laminasi biasa, sama antara flat mancu atau hybrid yang lain, Turkis atau yang lain. Oke. Gede banget, dan ini sih kecil banget, jadi wajar banget sih kalau handshock kicknya handshock malah nggak ngerasa sih. Ini nggak, aku bilang handshocknya hampir nol sih, nggak nol sih, maksudnya handshock sama kick beda ya. Untuk handshock dia jelas sampai tangan, ini hampir nggak ngerasain handshocknya aku. Tapi untuk kick dia memang ada, wajar untuk busur sebesar ini ada kicknya. Tapi tadi kalau pakai Aero yang sampai 17 GBP 18 GBP dia nggak kerasa kicknya. Asal dia di draw lebih dari 31, lebih dari 30, ini busur enak banget. Nanti habis ini kita ukur FDC-nya ya. Oke. Ya, kita mulai. Ini grafik FDC-nya ya. Kita bandingin antara yang biru ini King Dragon, terus yang orange ini laminasi. Kita sama-sama pakai laminasi ya. Ini yang Turkis maksudnya tadi. Sama-sama pakai laminasi. Yang orange kita Turkis, yang biru Dragon. Dan kita bisa lihat perbedaannya kelihatan banget di draw awal ya. Untuk draw awal busur Dragonnya dia ada ham segede ini. Padahal untuk LBS-nya ini terpaut jauh ya, jauh banget. Terpaut pada kita lihat ini pada sama-sama kondisi 29 in ini ya. Si Dragon ini 31,19 dan si Turkisnya ini 37 lbs pas. Jadi ada selisih sekitar 6 lbs. Bayangkan ini 6 lbs tapi pada 1 2 3 4 pada 4 in pertama, 4 in 1 2 3 4, pada 4 in ini bisa selisih segini banyak. Lebih tinggi yang Dragonnya sampai 2 lbs lebih tinggi, padahal dia lbs puncaknya itu lebih rendah, jauh lebih rendah. Jadi ini alasan kenapa kalau kita pakai busur mancu itu rasanya lebih berat, karena pada fase-fase awal ini kita masih menggunakan otot lengan ya, sebelum menggunakan otot punggung sepenuhnya. Jadi kurvanya ya masih kayak gini. Dan untuk puncaknya, dan mereka ini yang anehnya lagi nih ketemu di sekitar berapa nih,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ketemu di sini. Nah, ini unik nih. Jadi apa ya? Mancu itu dia kayak nipu kita. Jadi pada dia 1, 2, 3, 4, berarti sekitar pada 9 sampai 10 in, maksudnya sampai 9 sampai 10 in dari tarikan awal dia benar-benar pakai otot lengan, dan dia LBS-nya lebih tinggi daripada LBS busur yang lebih tinggi pada ini ya, pada 9-10 in awal ya, kelihatan di sini. Nah, ini yang namanya let off di mancu itu setelah ini, berarti setelah ins ini terjadi let off. Tapi sebenarnya itu bukan let off ya, itu seperti kayak tipuan ke otak ya, kita kena trik ya. Jadi kita ngerasa berat di awal sehingga kita ngerasa ini lebih ringan, padahal enggak. Sebenarnya dia tetap ada kenaikan, dia tetap naik, FDC-nya tetap naik, dia kurvanya tetap naik, tapi kenaikannya sangat kecil. Ini selisihnya sangat kecil banget. Coba tak kasih lihat FDC mancunya mana tadi. Oh ini kita lihat kenaikannya cuma berapa nih. Dari awalnya dia naik 2,8, 2,4, 2,3 sampai 2,1, akhirnya naik ke 0,8. Nah, ini yang ada posisi let off tadi di sini, sekitar di sini. Posisi let off-nya mulai di in ke 1, 2, 3, 4. Berarti 4 in pertama dia berat, berikutnya dia mulai ringan. Dan ini kayaknya cuma kecil-kecil, ini cuma 0,5 bahkan di sini. Ditarikan ke 19 cuma 0,5 inch, bayangkan nih, kecil banget. Dan dia mulai naiknya stabil, cuma 0,5, 0,8, 1,3, 1,8, 1,2 ya, gitu-gitu aja terus. Dan mendekati akhir dia mulai naik lagi. Oke, kira-kira kayak gitu membaca FDC-nya ya. Tapi emang untuk busur mancu ini emang agak unik. Yang mendekati FDC mancu itu ada busur tartar, itu juga dia mendekati mancu tuh. Dia FDC mendekati mancu. Kenapa? Karena dia kurvanya tajam ke depan. Jadi untuk busur yang kurvanya seperti ini, nah ini kurvanya tuh, ini maksudnya kurva siahnya ini tajam menghadap depan, dia emang punya ham, pasti rata-rata punya ham di sini. Nah, kalau mancu kan dia emang kayak gini bentuknya, sampai hadap ke depan kayak gini. Jadi ini mulai dari string lepas di sini, ini ada bridge di sini. Nah, tarikan beratnya itu di sini sampai dia string lepas dari bridge, nanti dia mulai agak ringan. Nah, itu kenapa siahnya dibikin panjang, yaitu let off-nya mulai dari karena siahnya panjang, karena prinsip siah kan dia pengungkit. Jadi semakin panjang pengungkit ini, siah ini jadi makin ringan. Dan berat di awal ya di sini. Jadi untuk busur yang makin panjang siah dan makin tajam kurvanya, dia pengungkitnya juga otomatis akan makin besar daya ungkitnya, jadi kerasa lebih ringan, tapi dia pasti akan berat di awal. Oke, sekian, semoga bermanfaat ya. Nanti nextnya ada busur lagi sini. Nextnya kita mau bahas busur Mongol, kayak Mongol. Ini Mongolnya biokomposit apa komposit apa hybrid, nggak tahu, belum tak buka. Cuman barangnya udah dikirim dari lama, bareng punya Kang Onot sih, sama masih ada beberapa busur lagi dari Jab dan macam-macam. Oke, sekian, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.